Kepmenpan P3K 2024 udah terbit. Buat teman-teman yang nggak terdaftar di database BKN, bisa daftar loh. Oke, kita langsung aja bahas Kepmenpan RB-nya yang udah terbit, yaitu ada di nomor 347 tahun 2024. Buat teman-teman yang mau order buku P3K, ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai dari diktum yang pertama ya. Nah, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dua, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kemudian, untuk kebutuhannya sendiri ini diperuntukkan hanya untuk dua kategori ini, yaitu XTHK 2 dan non-ASN. Jadi, udah dipastikan bahwa untuk P3K tahun 2024, 100% ini adalah formasi khusus. Jadi, nggak ada tuh P3K formasi umum yang dari swasta mau mendaftar, itu udah nggak bisa di tahun 2024. Kemudian, untuk diktum ketiganya, XTHK 2 ini adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pada BKN ya, dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini adalah poin dari XTHK 2-nya. Jadi dia terdata dan dia aktif bekerja. Nah, yang jadi notice aku ya, ini ada di tenaga non-ASN-nya. Kenapa? Di tenaga non-ASN itu ternyata ada dua. Jadi terdiri atas, artinya terdiri dari dua bagian ya. Nah, yang pertama, tenaga non-ASN ini adalah pegawai yang terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja. Jadi artinya dia sudah terdata dalam pendataan non-ASN tahun 2022 kemarin, dan dia juga aktif bekerja pada instansi pemerintah. Itu yang pertama. Jadi yang kemarin nanya, Kak, kalau misalnya aku nggak terdaftar, aku non-ASN Kak, udah 2 tahun bekerja tapi tidak terdaftar di database, itu gimana? Nggak bisa daftar ya? Nah, kabar baiknya buat teman-teman non-ASN, asalkan teman-teman bekerja aktif di instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus, maka teman-teman bisa mendaftar untuk P3K 2024 ini. Jadi udah clear ya, karena udah resmi, Kepmenpan-nya udah terbit, jadi buat teman-teman yang nggak terdaftar, itu udah santai aja, persiapkan diri kalian karena kalian bisa daftar di tahun ini. Oke, kita langsung aja ke diktum yang selanjutnya. Ada di diktum kelima, yaitu pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, ini pada diktum kedua kita bisa lihat untuk kebutuhan dari XTHK 2 dan non-ASN-nya. Jadi bisa melamarnya pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Kemudian untuk diktum ke-6, nah ini teman-teman bisa lihat juga untuk penyandang disabilitas. Yang pertama harus melampirkan surat keterangan dari dokter, kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Kemudian untuk diktum ke-7, nah ini paling singkat untuk jabatan pelaksana adalah 2 tahun, kemudian untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama ini juga 2 tahun, paling singkat ya. Kemudian untuk jenjang ahli muda ini paling singkat harus 3 tahun pada jabatan fungsional. Nah, untuk ketentuan itu dikecualikan bagi 2 poin ini, yaitu jabatan fungsional dosen dan fungsional pengawas sekolah. Jadi nanti akan dijelasin di sini karena cukup banyak. Kalau misalnya aku jelasin dalam satu video, takutnya nanti nggak sempat. Nanti aku akan share aja untuk link dari Kepmenpan RB-nya kalau misalnya teman-teman belum dapat PDF ini ya. Nanti aku share kok. Oke, kita langsung ke mekanismenya ya. Apa aja? Nah, ini dia teman-teman. Seperti tahun lalu masih sama, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini ada terdiri 3 poin, yaitu seleksi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Kemudian ditambah dengan wawancara. Ini dia teman-teman. Tapi wawancaranya berbasis komputer ya. Jadi kayak yang tahun lalu juga, bukan wawancara face to face gitu. Nah, terkait dengan materi, apa aja sih yang akan diujikan? Ini hampir mirip dengan tahun lalu. Jadi untuk teknisnya ini sesuai dengan jabatan teman-teman yang akan lamar. Kemudian untuk manajerialnya juga masih memakai 8 poin ini yang nantinya akan diukur dalam materi kompetensi manajerial. Jadi masih mirip. Kemudian untuk sosial kulturalnya juga masih 4 poin ini juga. Dan untuk wawancaranya masih tetap menilai integritas dan moralitas. Jadi masih tetap sama. Semua peraturannya masih sama, tinggal status kamu aja yang harus berubah. Ya ampun, amin gitu ya. Kemudian ini kita lihat di diktum ke-16 ini menggunakan CAT ya. Jadi ujiannya sama kayak tahun lalu, jadi hampir-hampir mirip. Untuk waktunya juga masih mirip-mirip juga. Seleksi kompetensi teknisnya ada 90 soal, manajerialnya ada 25 soal, dan kompetensi sosial kulturalnya 20 soal.
wawancaranya 10 soal. Masih mirip, jadi soalnya ada 145. Nah, ini dia poin-poin paling tertingginya gimana, bobotnya gimana, masih mirip. Teknis itu nilai paling tingginya 5, sedangkan untuk manajerial, sosial, kultural, wawancara nilainya itu paling tinggi adalah 4. Jadi ini kemungkinan untuk sosial kultural ini udah nggak pakai lagi sangat setuju, itu kan opsinya sampai 5 ya, A, B, C, D, E. Nah, sedangkan di sini adalah kompetensi sosial kulturalnya itu bobotnya paling tinggi 4. Jadi itu artinya kemungkinan sosial kultural soalnya itu mirip dengan manajerial opsi jawabannya. Kayak gitu ya. Itu dia teman-teman, masih panjang lagi di bawah. Kalau misalnya kalian penasaran, nanti akan aku share link barcode atau linknya nanti di story Instagram aku. Kalian tinggal kepoin aja. Semoga bermanfaat, pasti jadi kabar baik buat teman-teman yang nggak terdata di database BKN. Kalian bisa daftar di P3K 2024. Oke, semangat. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.